Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan saat ini tertulis di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 55 ayat 3, demikianlah bunyinya. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Saudara-saudari, sekilas dari teks perikop saat ini kita akan mengingat bagaimana juga Tuhan pernah berbicara kepada kita lewat Injil Matius pasal 11 ayat 28 hingga ayat 30. Ia mengajak kita untuk segera datang kepadanya bagi seluruh yang letih lesu dan memiliki beban berat. Maka Tuhan Allah akan memberikan kelegaan kepada kita. Saudara-saudari, setiap hari bahkan setiap dari kita pasti juga pernah mengalami saat-saat di mana kita sangat lelah, sangat frustasi di dalam iman kita di berbagai musim kehidupan ini. Bahkan ada yang juga mulai merasakan hidupnya yang awalnya sangat semangat, yang awalnya dia memiliki jiwa semangat untuk melakukan hal yang terbaik, tetapi karena sebuah ketidakhati-hatian, karena adanya benturan berbagai masalah, ia tidak lagi hidupnya dekat kepada Tuhan. Bahkan dia memutuskan untuk menjauhkan dirinya daripada Tuhan. Kita harus ingat bahwa hidup ini adalah sebuah perlombaan. Allah itu sebabnya jangan pernah kita terlalu dini untuk menyerah. Jangan terlalu dini untuk menjauh kepada Tuhan. Memang benar, standar firman Tuhan itu sangat tinggi. Tetapi jangan pernah menjadikan Tuhan sebagai hakim saja di dalam hidup kita, tetapi mari kita ingat, dia adalah seorang pribadi yang selalu setia, yang selalu mau menerima dan memberikan kasih karunia-Nya, serta mengasihi dan memberikan kesegaran hidup rohani kita. Saudara-saudari, Allah itu sangat peduli. Jangan pernah kita mau menghancurkan kehidupan kita dengan mengabaikan banyaknya sinyal-sinyal kelelahan yang diberikan di dalam hidup ini. Bagaimana ciri-ciri jika seseorang mengalami kelelahan secara rohani? Orang yang lelah secara jasmani kita sudah tahu hanya cukup dengan beristirahat atau mungkin boleh dengan melakukan refreshing. Tetapi orang yang lelah secara rohani, maka hidupnya cenderung, maka dia akan jauh dari Tuhan. Dia memandang standar firman yang diberikan Tuhan itu sebagai hakim. Firman Tuhan yang dibacanya hanya dianggap sebagai beban yang sangat membosankan di dalam hidupnya. Tetapi menjauh dari Tuhan bukanlah jalan yang terbaik. Menjauhkan diri dari apa yang sebenarnya dirindukan dapat menguatkan dan membesarkan ego kita sendiri, serta memberikan kelegaan atau kemerdekaan yang sifatnya hanya sementara atau secara daging. Hati dan hidup kita sudah didesain oleh Tuhan hanya untuk merindukan, dan hanya Tuhan saja yang mampu memuaskan hidup kita. Maka kita diajak datang kepadanya, karena ini adalah hal yang terbaik yang dapat kita lakukan. Kita dapat mengenalnya dengan cara yang baru. Tuhan selalu mengundang dan menanti kita untuk datang kembali kepadanya. Bukan untuk dihakimi, tetapi untuk dikasihi tanpa syarat dan disegarkan kembali. Saudara-saudari, teks kita dapat mengajarkan kita bahwa penyebab kelelahan rohani selain daripada banyaknya beban pergumulan hidup, ada juga dosa dan perasaan bahwa banyaknya hal-hal yang kita kerjakan membuat kita semakin menyalahkan diri kita, yang membuat kita merasa bahwa segala yang telah kita kerjakan, yang kita telah perbuat dengan tidak baik, menjadi beban yang sangat berat. Maka mari kita menyadari bahwa jika jiwa kita sesungguhnya tidak pernah dirancang untuk menanggung dosa,
dan rasa bersalah. Maka mari sadar bahwa sampai kapanpun kita tidak akan pernah mampu untuk mengangkat beban tersebut. Hanya Allah yang mampu untuk mengampuni setiap dosa kita dan mengangkatnya. Kita dapat belajar bagaimana Nabi Elia yang berjuang secara sendiri untuk melakukan hal-hal yang luar biasa bersama dengan Allah. Lalu bagaimana agar kita dapat pulih dari hal-hal tersebut? Maka jawabnya tidak lain dan tidak bukan adalah mari kita harus tetap kembali kepada Tuhan. Mendengar kembali suaranya yang mana dia selalu berbicara dan menuntun hidup kita. Mengenal apa yang benar dan berharga untuk menemukan kembali arah hidup sesuai dengan prioritas hidup yang benar. Bagaimana cara kita membedakan antara suara Tuhan atau suara hati kita sendiri? Maka jawabnya adalah suara Tuhan selalu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Melawan kedagingan kita juga mengarahkan kehidupan untuk bertumbuh ke arah Kristus. Oleh sebab itu saudara-saudari, mari kita senantiasa untuk datang kepada Tuhan, untuk senantiasa mengingat perjanjian abadi antara kita dengan Allah, sehingga kita tetap hidup setia, hidup teguh, dan hidup penuh dengan damai sejahtera. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh menyapa kami pada saat ini. Biarlah kami boleh tetap disegarkan dan dipulihkan dengan sapaan firman-Mu saat ini. Tuhan yang penuh kasih, biarlah Engkau senantiasa mengarahkan hidup kami untuk selalu datang ke jalan yang benar. Terima kasih Tuhan, biarlah perjalanan hidup kami sepanjang satu hari ini senantiasa didahului oleh Kristus. Ampuni kami Tuhan akan segala dosa dan pelanggaran kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.